Assalamualaikum, bertemu kembali. Selamat bergabung dalam pembelajaran laundry di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Cuci tangan terlebih dahulu, kemudian subscribe dan jangan lupa klik lonceng. Baik, kita akan mulai materi dry cleaning. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kelebihan dry cleaning. Kedua, kekurangan dari dry cleaning. Baik, sesuai dengan pertemuan sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dry cleaning. Tapi sebelumnya jangan lupa pakai masker dimanapun kamu berada, kapanpun, saat apapun. Baik, kelebihan yang pertama, pakaian tetap kering. Kedua, kualitas terjaga. Dan yang ketiga, bisa didaur ulang. Karena materi sebelum sudah membahas tentang perbedaan laundry dan dry cleaning, silakan kalian cari sendiri referensi untuk kelebihan-kelebihan itu, sehingga mendapatkan referensi tambahan agar bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Baik, jika berbicara sesuai dengan materi yang telah diberikan, maka kelebihan hanya ada 3 poin. Jadi silakan ditambah untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Sekarang kita bahas tentang kekurangan. Ada 3 juga. 1, biaya lebih mahal. 2, sensitif. 3, bahan khusus. Jadi penjelasan ini silakan digali terlebih dahulu. Saya hanya menyampaikan poin-poin saja agar pembelajaran tidak menjenuhkan atau tidak terlalu panjang. Sekarang kita pasti semangat ya. Kalian akan mencoba untuk mencari kekurangan dry cleaning tambahan. Tetap semangat, jangan lupa makan, cuci tangan, gunakan masker. Apakah sudah dipelajari materi sebelumnya? Jika sudah, maka ini mempermudah kalian untuk menjawab kelebihan dan kekurangan dari dry cleaning itu sendiri. Oke, jika sudah, maka akan mudah dipahami tentang kekurangan dan kelebihan karena pembahasan ada pada materi tersebut. Ayo menjadi mandiri, belajar menemukan, memperbanyak referensi atau bacaan untuk menjadi bekal bersama. Semangat! Ayo, ingat kembali ya. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Jadi bakal masuk materi apa minggu depan, silakan disimak. Kita akan berlatih terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pertemuan pada hari ini. Ayo berlatih, semangat ya. Soal nomor 1, berapa poin yang ada pada kelebihan dry cleaning sudah dibahas. Yang kedua, berapa poin yang ada pada kekurangan dry cleaning. Ketiga, mengapa pakaian dikatakan tetap kering saat pencucian dry cleaning? Silakan memberikan alasan. Kemudian soal selanjutnya, yang keempat, kenapa dikatakan dry cleaning tidak menurunkan kualitas pakaian? Jika kita menggunakan pencuci biasa atau mencuci biasa, laundry itu mungkin akan tergerus, lama-lama pakaian akan menjadi kusut ya, seperti itu. Kemudian yang 5, daur ulang pada kelebihan dry cleaning maksudnya bagaimana? Silakan dijawab nanti. Kemudian soal ke-6, biaya mahal dry cleaning meliputi apa saja? Biasanya ketika dikatakan mahal, ada beberapa faktor yang diliputi dari sana, entah itu ongkos dan lain-lain. Kemudian yang 7, mengapa kulit menjadi iritasi ketika mencuci dengan dry clean? Kemudian 8, bahan khusus untuk mencuci dry clean itu apa sih namanya? Kemudian yang 9, apakah konsumsi listrik yang begitu besar merupakan kekurangan dry cleaning? Dan soal terakhir, jika laundry hitungannya biaya per kilo, maka apakah dry cleaning juga sama? Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tetap semangat, sehat, jaga diri, jaga keluarga, gunakan masker saat keluar rumah, jaga imun. Baik, sebelum menyelesaikan
pertemuan pada kesempatan kali ini sudah diberikan soal-soal yang berjumlah 10 untuk kalian kerjakan untuk bisa memudahkan kalian mengerjakan tantangan yang ada seperti tampilan berikut. Jadi kuisnya kalian harus menemukan 5 gambar dari ruangan yang ada yang sudah diberikan, sehingga nanti setiap gambar mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di bagian soalnya nanti ya. Oke, kita coba. Jadi soal yang akan diberikan pada materi kelebihan dan kekurangan dry cleaning ada di bagian terakhir. Silakan nanti di scan saja barcode-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari atau mengerjakan soal ini. Oke. Baik, kalian harus menemukan 5 gambar yang ada di gambar ini. Kira-kira mana nih gambarnya? Setelah kalian temukan satu persatu, baiknya kalian catat terlebih dahulu supaya tidak lupa. Dan kata kuncinya adalah nanti ada keterangan deskripsi di masing-masing soal dan harus sama, tidak boleh tidak sama kalimatnya yang harus kalian tulis. Kita coba deh. Temukan 5 gambar yang mempercepat Anda membuka pintu. Berarti ketika sekolah kemungkinan aku berpikir bahwa peserta didik pasti melihat jam. Kita coba. Oh iya, ternyata bisa. Kita buka. Nah, ada soal kan seperti ini. Jadi kegiatan mencuci yang biasa dilakukan dengan menggunakan deterjen dan air disebut apa ya? Ini ada gambar contohnya. Terus kemudian kamu sudah bisa atau sudah tahu jawaban ini, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Kemudian bisa di back saja, kembali saja seperti berikut untuk masuk ke gambar yang pertama tadi. Oke, udah ya, satu soal. Kemudian apa lagi nih? Silakan mencari teka-teki ini sendiri. 5 soal baru satu dapat. Saya klik. Oh, ternyata bisa. Ternyata soal keempat ini. Tapi kita sudah buka 2 gambar ya. Apakah ada dampak negatif kegiatan dry cleaning? Jika ada, dampak apa yang akan dirasakan pertama? Apa kira-kira? Ya, contohnya kira-kira apa nih? Kita kembali lagi. Kemudian dapat 2. Apa lagi ya? Oh, ada yang ini nih, sepertinya mencurigakan. Oh iya, bisa ternyata. Soal berikutnya, Anda sudah bisa membedakan laundry dan dry cleaning. Saya yakin Anda sudah mendapatkan beberapa informasi. Apakah kegiatan dry cleaning tidak memerlukan air sama sekali? Bagaimana caranya? Dengan cara apa? 3 soal ya. Kita kembali lagi. Soal berikutnya. Kita coba deh gambar di mana nih yang bisa. Yang keempat nih dapat. Oh, ini berarti soal terakhir nanti kodenya. Cukup melangkah mencari beberapa benda yang merupakan jalan keluar, tapi asik akhirnya sampai tahap akhir ini. Perhatiin ini bukan pertanyaan tapi pernyataan atau ada kalimat ya di sini. Ada gambar, ada tulisan. Satu lagi berarti. Apakah ini benar? Ini sama yang seperti yang tadi. Apalagi nih? Ini berarti ya, kita sudah dapat 5 clue atau gambar. Jadi semua kegiatan mencuci Anda baik dilakukan sendiri ataupun oleh jasa penatu adalah kegiatan laundry. Lalu apa pengertian dry cleaning itu sendiri? Kalian isi berarti ya. Kita masuk ke soal karena kita sudah dapat 5 gambar. Kita klik di sini. Kita masuk ke soal. Menggunakan Chrome saja biar mempermudah atau lancar. Peserta didik nanti langsung muncul tampilan kuisnya seperti ini ya. Jadi isi dulu alamat emailnya peserta didik. Boleh diteruskan saja HP-nya. Kemudian nama lengkap misalnya. Kelas, pilih kelasnya, kelas berapa nanti. Laundry. Berikutnya. Kegiatan mencuci yang biasa dilakukan dengan menggunakan deterjen. Oh, kita sudah belajar. Ternyata jawabannya adalah, misal ada kesalahan sedikit dari jawaban ini.
Ingat keterangan yang di atas, huruf tanpa angka, huruf tanpa angka. Kita tulis nih, apa yang terjadi berikutnya. Oh, dia tidak mau, mohon gunakan huruf yang tepat. Misal saya buat lagi. Dia juga tidak mau. Kemudian kita coba menggunakan huruf kapital. Tidak mau juga. Apa nih? Huruf seperti ini biasa. Oke, ternyata mau. Kita ke clue nomor 2. Lalu apa pengertian dry cleaning itu sendiri? Input jawaban huruf tanpa angka. Dry cleaning, mencuci misalnya. Menggunakan deterjen. Oke, bisa ternyata. Benar ternyata jawabannya. Tapi kalau ada kesalahan, maka clue berikutnya tidak akan bisa ditampilkan, atau kita tetap di clue yang saat itu sampai benar-benar kita bisa menjawab soal itu. Jadi soal-soal seperti ini menantang ya. Kemudian, apakah kegiatan dry cleaning tidak memerlukan air sama sekali? Input huruf tanpa angka. Apakah kegiatan tidak? Bagaimana caranya? Oke, bahan kimia ya, dengan menggunakan cara bahan kimia. Kemudian yang keempat, apakah ada dampak negatif? Apa nih? Tadi ada gambar, kemudian ada tampilan apa? Berarti kan kalau mencuci berarti kan kembali ke kulit. Misalnya nih jawabannya. Oke, bener ya. Kemudian yang terakhir, kita udah masuk ke pintu terakhir berarti. Cukup menambahkan, masukkan kode yang ada pada gambar kelima. Kode apa nih? Tadi kita coba masukin. Tidak bisa. Kelas misalnya. Berhasil. Oke, tidak bisa juga. Oh, kita lihat lagi, perhatikan kembali. Ada kode nih di gambar ini tadi yang di clue, sedangkan di soalnya tidak ada. Coba kita masukin ya. Tidak mau dia, apa yang salah? Oke, ternyata berhasil ya. Ada keterangan Anda berhasil lolos dari ruang ini. Semangat untuk menerima tantangan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah, belajar dari rumah. Jadi soal yang akan diberikan, cara kerjanya sama seperti soal yang saya tampilkan ini, untuk mempermudah peserta didik mengerjakan soal-soal. Tetap semangat, soal ada di bagian terakhir. Silakan scan kodenya. Terima kasih.